Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong meja dan kursinya dirapikan ya. Iya, Bu. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabri wa yassir amri walau data minisani yang qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia dan telah Beliau berikan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Shalawat dari iringan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi sudah makan atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Terus jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk makan tepat waktu dan perhatikan lagi pola makannya serta makanan-makanan yang dimakan. Jangan terlalu sering makan Indomie, karena itu tidak baik bagi kesehatan kita. Dan juga jaga pola dan juga jaga pola tidurnya, jangan sering bergadang. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan ujian, jadi tolong perhatikan lagi kesehatannya supaya nanti bisa mengikuti ujian dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Kita lanjut kepada Ibu akan mencek kehadiran anak-anak di semua. Yang pertama, Zahra Tubana, hadir Bu. Bisa Fatima, Hadir, Bu. Aulia Ramadhani, hadir Bu. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah, anak Ibu, minggu lalu kita telah belajar mengenai sholat Jumat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat dan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Yang mana materi kita hari ini juga berkaitan dengan materi kita yang minggu lalu tentang sholat Jumat. Di mana untuk melaksanakan sholat Jumat kita juga harus melaksanakan atau melakukan membersihkan diri. Jadi kita harus membersihkan diri dari najis dan hadas. Jadi materi kita hari ini adalah alat-alat dan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Di sini Ibu sudah menyediakan media yaitu PowerPoint yang akan membantu kita dalam proses belajar mengajar hari ini. Tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah agar nantinya anak-anak Ibu dapat memahami pengertian dari bersuci dan juga anak-anak Ibu nanti dapat mengetahui perbedaan bersuci dengan membersihkan diri dan juga nantinya anak-anak Ibu dapat memahami dasar hukum bersuci serta anak-anak Ibu dapat memahami alat-alat dan tata cara bersuci. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat-alat dan tata cara bersuci dari najis dan hadas, dan nantinya Ibu juga akan memberikan kuis untuk anak-anak Ibu serta Ibu akan memberikan tugas yang akan dilaksanakan
di rumah dan akan dikumpul minggu depan. Baik, materi kita hari ini ialah alat-alat dan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Adapun bersuci ialah bersuci itu berasal dari kata bahasa Arab yang sama dengan taharah, di mana bersuci itu artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lainnya dari najis dan hadas, serta tata caranya ditentukan dalam syariat Islam. Nah, Bu, najis itu apa, Bu? Najis itu adalah benda ataupun zat yang kotor yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Dan juga hadas itu apa, Bu? Maaf, Ibu di sini salah dalam penulisan bahwa itu adalah hadas, bukan hadis. Nah, hadas itu adalah keadaan seseorang yang menghalangi seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadah. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Baik, kita lanjut. Kita lanjut kepada perbedaan bersuci dan membersihkan diri, yang mana contohnya yaitu menyertakan niat. Nah, di sini menyertakan niat itu bersuci. Saat kita bersuci, kita menyertakan niat, sedangkan saat kita membersihkan diri, kita tidak menyertakan niat. Dan juga dalam bersuci, tata caranya diatur oleh syariat Islam dan ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak diatur tata caranya dalam syariat Islam. Dan juga dalam bersuci itu mengikuti pola hidup sehat. Dan di dalam membersihkan diri itu juga mengikuti pola hidup sehat. Selanjutnya tentang bertujuan untuk membersihkan. Nah, di sini bersuci itu juga termasuk bertujuan untuk membersihkan. Dan juga membersihkan diri juga termasuk bertujuan untuk membersihkan. Sampai di sini pahamnya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Pembagian bersuci. Pembagian bersuci itu ada dua, yaitu bersuci lahiriah dan batiniah. Bersuci lahiriah itu adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya membersihkan diri kita, membersihkan tempat tinggal kita, membersihkan rumah kita, serta membersihkan lingkungan kita dari kotoran-kotoran ataupun hadas. Selanjutnya bersuci yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah itu ialah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa ataupun perbuatan maksiat, yang mana perbuatan maksiat tersebut seperti yang mana kotoran batin tersebut seperti syirik, dengki, ria dan juga dendam. Bu. Nah, untuk bersuci batiniah itu dilakukan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah kita lakukan, dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sampai di sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum bersuci, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat apa, Zara? Nah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang katanya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terima kasih Aulia. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222.
Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kedudukan air. Nah, kedudukan air ini ada 5, yaitu air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis, air mustakmal, dan air musyahhas. Nah, kita bahas satu persatu. Adapun maksud dari air suci mensucikan ini adalah air tersebut suci dan dapat pula digunakan untuk mensucikan diri. Nah, contohnya seperti air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air es ataupun air salju, dan air embun. Nah, itu apa sih? Nah, apakah anak-anak ibu sudah pernah bersuci dengan air hujan? Sudah, Bu. Sarah? Nah, jadi itulah air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, dan air embun bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yang mana air tersebut halal untuk kita minum, tetapi tidak sah untuk kita bersuci. Walaupun air tersebut suci, tapi air tersebut tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Nah, jadi termasuk dalam kategori ini adalah air tersebut air suci yang bercampur dengan benda-benda lain dan hilang nama airnya secara mutlak, seperti air buah-buahan. Yang kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan. Yang ketiga, air suci yang bercampur dengan benda-benda suci lainnya, contohnya seperti teh dan kopi. Nah, jadi itulah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air halal untuk diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang sudah terkena najis. Nah, air tersebut tidak halal untuk kita minum, tidak halal untuk kita konsumsi, dan juga tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal ini ialah air yang jumlahnya kurang dari 2 bulan dan bekas pakai telah dipakai atau telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Dan yang kelima adalah air musyahhas, adalah air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur ataupun yang terkena matahari, ataupun air yang disimpan dalam bejana atau bak penampungan seperti wadah yang sekarat, selain dari emas dan perak. Dan materi terakhir yaitu tentang benda-benda bersuci selain air. Nah, ada benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci, yang merupakan benda tersebut mampu menyerap air. Contohnya seperti kayu, batu, tisu, dan tanah, kecerdasan dan juga batu. Nah, selanjutnya ada benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Jadi kayu, batu, tisu kering, tanah, dan pecahan genting tadi bisa digunakan untuk bersuci apabila dia dalam keadaan bersih. Nah, misalnya itu bersuci dengan batu. Nah, batu tersebut harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu syarat yang pertama itu menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering. Yang keempat, belum berpindah. Yang kelima, tidak tercampur. Keenam, tidak berdegar. Ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Dan terakhir yaitu batu dalam keadaan suci. Nah, seperti yang
Ibu bilang tadi bahwa kita akan mengadakan tulis. Nah, gambarnya jelas, nah, Jelas, Bu. gambar yang pertama adalah air Sungai, Bu. Air sungai. Ya betul, ini adalah air sungai. Nah, pertanyaan Ibu, apakah air sungai ini bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, Bu. Karena dia banyak dan bersih. Nah, seperti pembagian dari kedudukan air dalam bersuci tadi, air sungai ini termasuk ke dalam zakat. Air suci lagi mensucikan. Ya betul sekali. Jadi apa sentuh teman kita? Selanjutnya, kata yang kedua, ya kan air berat. Itu Ya, apakah air kopi ini bisa digunakan untuk bersuci? Rusak? tidak, Bu. Enggak, kenapa tuh? Karena dia rasanya manis dan karena dia hitam, Bu. Ada yang tahu? Berarti jawaban dari Lisa tadi? Karena dia Suci tapi tidak mensucikan. Ya betul. Dari apa sudah teman kita? Baik, kita lanjut. Salah nomor. Ini ada nomor yang ketiga, yaitu air buah-buahan. Apakah air buah-buahan ini dapat digunakan untuk bersuci? Beda no? Tidak, Bu. Kenapa tidak no? Karena dia juga termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Betul. Beri aplaus untuk teman kita. Nah, nomor yang keempat ialah air laut. Karena Ibu pernah pergi ke pantai, kemudian pernah bersuci dengan air laut. Pernah, Bu. Pernah. Berarti air laut ini bisa digunakan untuk bersuci, betul kan? Jawaban teman kita beri aplaus. Nah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Bisa dipahami, nak? Bisa, Bu. Nah, baiklah. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang alat-alat dan tata cara bersuci. Yang mana bersuci itu di dalam bahasa Arab disebut juga dengan taharah. Dan juga dari segi bahasa, taharah itu berarti membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat, dan benda-benda lainnya dari najis dan hadas. Dan juga najis itu adalah benda-benda atau zat-zat yang kotor yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Dan hadas itu adalah keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah. Sekian penyampaian dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga Ibu akan memberikan tugas. Silakan buka buku warna Ibu halaman 103 sampai 105. Tolong dikerjakan dan minggu depan Ibu buka. Baik, Bu. Baiklah, semoga bermanfaat untuk kita. Ibu mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Silakan jika ada kekurangan. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan istighfar 3 kali dan doa kepada Allah. Astagfirullah.